Hai semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Di video kali ini, aku mau coba buat bullet journal untuk bulan Agustus. Sebelumnya, aku jelasin dulu tentang apa itu bullet journal. Mungkin dari kalian ada yang masih belum tahu. Bullet journal adalah sistem perencanaan yang dilakukan untuk mengatur dan memantau aktivitas kita sehari-hari. Jadi, inti dari bullet journal ini adalah perencanaan atau planning. Ini adalah pertama kalinya aku planning menggunakan jurnal khusus kayak gini. Biasanya, aku memang selalu buat planning, cuman gak sedetail yang ada di bullet journal. Palingan, biasanya aku cuma bikin pengingat di HP. Tapi kali ini aku lagi tertarik buat bikin bullet journal. Sebelum aku buat bullet journal, aku udah pikirin dulu apa isi dari jurnalku ini yang sesuai dengan apa yang memang aku butuhkan. Jadi isi jurnal setiap orang itu gak harus sama. Kalian bisa bebas bikin sesuai yang kalian butuhkan. Biasanya aku lihat jurnal orang di YouTube itu isinya tentang planning tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Ada juga yang bikin semacam kayak tracker tentang habit atau kebiasaan, mood tracker, income tracker, dan yang lainnya. Jadi bebas ya, tergantung kebutuhan. Jadi di jurnalku bulan Agustus ini, isinya itu pertama aku buat covernya dulu. Aku mau buat temanya galaksi dengan warna monokrom. Untuk lettering, aku masih belum berani pakai brush pen karena aku juga masih belajar. Jadi aku pakai pulpen aja dulu daripada nanti hasilnya jadi jelek. Tapi aku tetap latihan terus di kertas lain buat lettering pakai brush pen. Di sini aku buat planet dan hal-hal lain yang terkait dengan galaksi. Terus aku kasih quotes yang aku ambil dari lirik lagu BTS yang judulnya Microcosmos. Dan emang kebanyakan lirik lagu-lagu BTS itu penuh dengan makna. Banyak quotes tentang kehidupan, makanya aku suka. Untuk gambar ini, sebelumnya aku cari di Pinterest terlebih dahulu sebagai referensi. Aku suka aja ngeliat gambar ini kayak orang yang lagi nunjuk bulan dan bintang, semacam kayak impian yang ingin dia capai. Terus di halaman berikutnya, aku buat kalender bulanan yang akan aku isi dengan kegiatan apa aja yang akan aku lakukan di bulan Agustus. Ini bisa juga jadi pengingat, misalkan ada hari-hari penting, kayak ulang tahun, acara-acara penting, deadline tugas, atau apapun itu terserah. Terus di samping kalender ini, aku buat note atau catatan untuk hal-hal yang tulisannya kepanjangan yang gak muat di kalender. Di bawah note ini, aku buat goals yang ingin aku capai di bulan Agustus ini.
halaman berikutnya aku buat habit tracker. Jadi di habit tracker ini akan aku isi dengan kebiasaan yang ingin aku munculkan di kehidupan sehari-hariku, tapi masih sulit aku terapkan karena keseringan aku malas buat ngelakuin itu. Memang harus ada sedikit paksaan di awal untuk melakukan hal-hal yang positif supaya bisa jadi kebiasaan. Dan untuk hal-hal yang udah terbiasa kita lakukan tanpa adanya dorongan kayak kebiasaan mandi, tidur, sarapan dan sebagainya yang memang udah terbiasa kita lakuin tiap hari, aku pikir nggak perlu ada trackernya karena ya udah terbiasa aja. Kebiasaan yang aku maksud di tracker ini, misalnya di sini aku kasih contoh ya. Misalnya kalian susah bangun pagi dan kalian mau punya kebiasaan bangun pagi. Jadi kalian bisa bikin habit trackernya. Nanti di akhir bulan kalian tinggal merefleksi diri, apakah kalian berhasil atau enggak. Apakah ada kemajuan setiap bulannya atau enggak. Kalian bisa tahu dan berusaha untuk memperbaiki diri lagi. Anggap aja ini tuh kayak challenge supaya hidup kalian bisa jadi lebih baik, ataupun kebiasaan-kebiasaan lainnya, bahkan dalam hal ibadah. Misalnya kalian jarang ibadah dan kalian ingin merubah diri. Kalian bisa buat habit trackernya. Setiap kalian berhasil ngelakuin habit tracker ini, kalian tinggal tandain di tanggalnya, entah kalian warnain atau checklist atau apalah terserah, yang penting ditandain. Nah, kebiasaan yang berusaha aku lakuin itu ada 4. Yang pertama itu pagi produktif. Aku anaknya emang biasa bangun subuh, cuman biasanya habis sholat subuh aku rebahan lagi, main HP, uring-uringan sampai jam 6 baru gerak. Ini kebiasaan buruk karena aku pasti akan terburu-buru buat siap-siap kerja, beresin rumah, masak, dan sebagainya. Kebiasaan yang kedua itu adalah belajar. Aku itu seorang guru, tapi aku juga harus tetap belajar minimal berapa kali dalam seminggu. Pelajarannya sesuai dengan apa yang aku pikir perlu untuk aku pelajari. Misalnya kayak belajar lettering, atau belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggrisku masih buruk. Sumber belajarnya bisa dari mana aja, dari buku, aplikasi, video, atau sumber apapun itu, karena sekarang sumber belajar gak terbatas. Bisa juga latihan ngomong dengan teman, gak apa-apa grammar atau pronunciation-nya masih berantakan. Namanya juga belajar, kalau udah bener, udah bisa ya ngapain belajar. Walaupun aku guru, aku gak pernah malu untuk belajar, karena guru juga manusia, gak mungkin menguasai segala hal. Bahkan, sekelas Albert Einstein pun juga gak ahli dalam segala hal. Gak perlu malu buat belajar, justru malu kalau gak pernah mau mencoba berusaha untuk bisa. Kebiasaan yang ketiga itu olahraga, gak perlu tiap hari, 2-3 kali seminggu aja udah cukup. Kebiasaanku yang keempat, yang ingin aku munculkan yaitu makan makanan sehat. Jadi aku tuh punya kebiasaan buruk tentang makanan. Sampai sekarang aku masih sering pilih-pilih makanan, terutama sayur. Makanya aku mau rubah kebiasaan itu dengan kebiasaan yang positif, karena kesehatan itu investasi paling penting dari semua hal. Capaian apapun gak akan ada artinya kalau badan kita sakit-sakitan. Oke, kita lanjut di halaman berikutnya. Aku buat weekly calendar. Aku gak ada buat monthly budget atau income tracker di sini, karena semua hal tentang keuangan ada bukunya sendiri, dan buku ini khusus buat journaling aja. Aku juga gak ada buat mood tracker, karena aku gak butuh itu. Mood tracker itu tuh kayak gini. Jadi untuk memantau mood kalian setiap harinya dalam sebulan itu. Kalau kalian butuh ya kalian bisa buat. Karena jurnal bulanan ini di akhir bulan akan aku refleksi tentang semua hal yang udah aku lakuin selama sebulan itu. Dan aku takutnya mood tracker malah jadi beban atau PR untukku memperbaiki moodku. Karena kalau bagian bad moodnya lebih banyak ketimbang good moodnya, aku malah maksa diri buat harus selalu tetap bahagia setiap saat. Dan aku gak bisa ngelakuin itu. Karena menurutku, sedih adalah hal yang manusiawi dan gak bisa dipaksa harus selalu tetap bahagia. Itu malah gak bagus buat kesehatan mental,
Karena kita jadi kayak nipu diri sendiri. Misalnya kita lagi sedih, tapi kita malah bilang kalau kita lagi bahagia. Jadi ya nggak apa-apa sedih karena itu juga bagian dari diri kita. Dan di halaman terakhir jurnal Agustus ini, aku tulis quotes. Quotes ini aku nemu di Pinterest dan menurutku quotes ini tuh bagus. Jadi ibaratnya bintang itu tuh adalah mimpi kita atau impian yang ingin kita capai. Jadi kita harus berusaha untuk mengejarnya. Dimanapun bintang itu berada, kita harus pergi ke sana. Karena itu adalah impian kita dan akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Impian kita akan mengarahkan apa yang harus kita lakukan untuk mencapainya, asalkan kita mau berusaha. Jadi inilah bentuk jurnal pertamaku. Mungkin segitu aja jurnalku di bulan Agustus ini. Memang kekurangannya masih banyak, tapi gak apa-apa karena manusia juga gak ada yang sempurna. Yang penting ke depannya berusaha untuk lebih baik dari sebelumnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!